Halo sahabat inovasi, jumpa bersama saya Dery Carisanti dari Badan Litbang Provinsi Sumatera Selatan dalam acara One Day, One Innovation. Satu hari, satu inovasi, tiada hari tanpa inovasi. Pemirsa, saat ini inovasi menjadi sebuah keharusan. Dunia terus berubah, maka kita harus adaptif dan inovatif. Untuk menginspirasi, kami hadir dengan para inovator hebat dengan inovasi-inovasinya dalam acara One Day, One Innovation. Pemirsa, jaminan akan produk halal merupakan bagian penting dalam upaya memberikan perlindungan hukum sekaligus kepastian hukum bagi masyarakat, mengingat semakin meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap kehalalan suatu produk. Nah, bagaimana cara memperoleh sertifikasi halal tersebut? Baik pemirsa, mari kita sapa tamu kita saat ini, Ibu Yeni Febrianti SSI MSI dari Dinas Perindustrian Provinsi Sumatera Selatan dan Dr. Andes Haji Yauza Effendi MPDI dari Satgas Halal Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan. Selamat datang Ibu, Bapak. Iya, sehat Pak, Ibu? Alhamdulillah. Sudah vaksin kemarin, mudah-mudahan sehat ya. Alhamdulillah. Iya, baik Ibu Yeni dari Dinas Perindustrian Provinsi Sumatera Selatan, Bu. Iya. Ini inovasinya mengenai pelayanan halal, Bu ya? Benar. Iya, bisa diceritakan Bu latar belakang mengapa ada inovasi ini? Jadi kami dari Dinas Perindustrian Sumatera Selatan itu ada memfasilitasi untuk IKM Sumatera Selatan Ya. layanan halal. Iya. Jadi kami kalau ada kuotanya itu bisa gratis ya. Wah, luar biasa ya. Iya, dan sampai saat ini kami dari dinas itu sudah memfasilitasi 50 IKM gratis ya. 23 itu kami dapat kuota gratis dari Kementerian Agama dan Iya. sisanya itu memang dari APBN ya. Iya, jadi sudah 50 UKM Bu ya? Iya. Difasilitasi. Dan sertifikasi halal semuanya udah selesai atau masih dalam proses? Sudah selesai dan saat ini lagi menunggu sertifikat ya. Menunggu sertifikat. Karena memang ada nanti dijelaskan sama Pak Yoza ada Iya. peralihan ini ya, ada peralihan dari Iya. tadinya halal itu dikeluarkan oleh MUI, sekarang itu dikeluarkan oleh Kemenak. Iya, iya. Bapak Yauza Effendi, selamat datang Bapak. Selamat datang. Iya, dari Satgas Halal Kementerian Agama Pak ya. Iya. Ini gimana Pak regulasi untuk menyusun sertifikat halal melalui kementerian? Bagaimana bisa berhubungan dengan Dinas Perindustrian Pak? Bisa diceritakan Pak? Jadi begini, regulasi sesuai dengan Undang-Undang 33 tahun 2014 Ya. mandatori per 17 Oktober 2019 Ya. bahwa pelaksanaan sertifikasi halal itu adalah wajib. Iya. Pada saat itu transisi dari Majelis Ulama Indonesia kepada pemerintah. Dalam hal ini Kementerian Agama melalui BPJPH, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Iya. Kemudian dari Undang-Undang 33 itu ada PP 31 tahun 2019, kemudian ada PMA 26 tahun 2019. Iya. Nah kemarin ada lagi Undang-Undang Ciptaker. Iya. Jadi Undang-Undang 33 tahun 2014 itu masuk 24 pasal dalam Undang-Undang 11 tahun 2020 Undang-Undang Ciptaker. Iya. Kemudian sudah keluar juga PP-nya dari Undang-Undang Ciptaker itu PP nomor 39 tahun 2021. Iya. Nah, tujuan dari undang-undang ini memberikan kemudahan, memfasilitasi para pelaku usaha, baik itu UMKM maupun UMK. Nah, yang lebih spesifik lagi UMK. UMK dalam undang-undang ini diberikan fasilitas semuanya gratis. Wah, luar biasa. Iya, dan difasilitasi oleh baik pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun pemerintah daerah, BUMN dan BUMD. Nah, semuanya itu difasilitasi seperti contohnya dari segi pemerintah provinsi itu Dinas Perindustrian, Iya. Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Perdagangan. Kabupaten kota juga sama, dari Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Perdagangan dan Perindustrian. Seperti itu. Jadi semua pelaku usaha itu ada dinas pembinanya. Iya, jadi ada kolaborasinya Pak ya. Betul sekali. Jadi yang terlibat adalah dari dinas-dinas, sementara sebagai fasilitator Bu Yeni ya. Iya. Oke Bapak, itu regulasinya Pak ya. Bagaimana dengan Undang-Undang Cipta Kerja yang saat ini? Ya, jadi Undang-Undang Ciptaker ini sangat jauh berbeda dengan Undang-Undang 33 tahun 2014. Kalau Undang-Undang Ciptaker ini sesuai dengan yang di turunannya juga PP 39 bahwa proses sertifikasi itu dipercepat. Iya. Dari Undang-Undang 33 tahun 2014 itu
97 hari sampai dengan 117 hari. Iya. Sementara Undang-Undang Ciptaker ini paling lama 21 hari itu sudah terbit sertifikatnya. Wah. Dan pelaksanaannya menggunakan sistem aplikasi OSS. Jadi Iya. pelaku usaha bisa mengakses dari mana saja. Bisa Iya. dari rumah, dari kantor, dari tempat Online, kerja, Pak, ya? masih online. Iya, tapi Kemudian tetap harus memberikan administrasi ke datang langsung ya maksudnya mengenai surat-surat yang harus dipenuhi. Iya, jadi mereka sistem ini terintegrasi. Iya. Jadi kalau selama ini proses sertifikasi halal itu NIB itu syarat kalau ada. Iya. Tapi untuk sistem aplikasi nanti syarat pertamanya adalah NIB. Jadi dia pelaku usaha sudah bikin ENB-nya dan syarat-syarat lainnya, kemudian dia mengakses untuk pembuatan sertifikat, tinggal mengklikkan masukkan nomor ENB-nya, Iya. semua data yang tertera dalam ENB itu masuk kepada aplikasi Si Halal. Iya. Kemudian dia mengakses dan mengisi formulir-formulir yang ada di dalam aplikasi Si Halal. Iya. Nah, setelah itu proses itu dia bisa mengakses, oh kami sudah diverifikasi nih oleh orang BPJPH. Dia bisa melihat, oh kalau ditolak misalnya kurang syarat, dia akan tahu, oh kami harus melengkapi persyaratan itu. Iya. Jadi pelaku usaha bisa melihat mulai dari awal sampai terbitnya sertifikat dari aplikasi. Oh, jadi aplikasi ada pemberitahuannya, Pak, ya? Betul. Bahwa sudah batas mana, udah sampai hari kesekian, udah selesai atau belum. Iya. Nanti setelah selesai ada pemberitahuan bahwa Betul. itu sudah bisa diambil, seperti itu, Pak, ya? Dia bisa mencetak sertifikatnya sendiri di aplikasi itu. Oh, seperti itu? Iya, nanti. Jadi bentuknya elektronik ya, Pak, ya? Betul. Dan Untuk dicetak di rumah sendiri gitu? Betul. Untuk sementara sekarang saya selaku Ketua Satgas ada tanda terima berkas. Iya. Itu sudah digunakan barcode. Jadi tidak perlu tanda tangan lagi. Jadi sudah di barcode, nanti pelaku usaha bisa di-asisi oleh tim kami, operator kami, maka dia bisa menerbitkan sendiri, memprint out tanda terima berkas itu. Begitu juga nanti pada saat penerbitan sertifikat. Iya. Gitu. Bu Yeni, Iya. apa sih keunggulan pelayanan halal menurut Bu Yeni setelah kolaborasi dengan Kementerian Agama? Ya. Jadi untuk para pelaku IKM Sumsel itu bisa mengakses layanan halal dari kuotanya dari Dinas Perindustrian itu bisa dengan mengisi form halal ya di simfonis.com. Jadi silakan registrasi di simfonis.com lalu mengajukan halal, untuk halal itu di form halal dan itu akan kami waiting list ya. Yang duluan daftar di situ begitu ada kuotanya itu akan kami fasilitasi halalnya. Dan kami juga membantu untuk pengisian formulir-formulirnya karena lumayan banyak ya Pak Yoza ya, isiannya ada isian borang istilahnya kalau di halal itu yang harus dilengkapi IKM dan kami juga membantu itu. Ya, apakah secara online? Apakah datang langsung ke Dinas Perindustrian? Karena ini kan memang sistemnya baru Pak Yoza yang online itu tahun ini ya 2021 ya. Kalau untuk 2020 kemarin kita masih offline ya. Jadi masih semi ya. Separuh online, separuhnya offline. Yang borangnya kemarin itu masih offline. Jadi memang kita bantu mencari bahan-bahan yang digunakan oleh IKM itu semuanya harus halal. Misalnya kue dia pakai sodanya harus halal. Terigu mereknya harus disebutkan di situ. Jadi itu pengisiannya itu lumayan rumit. Jadi kami bantu IKM-nya itu untuk mengisi di situ. Itu salah satu fasilitasi dari kami juga. Iya, luar biasa ya. Kolaborasinya bagus sekali. Iya, Pak. Itu kuota untuk Dinas Perindustrian, koperasi, apakah dibatasi atau tidak, atau seperti apa? Iya, terima kasih. Jadi sesuai dengan regulasi yang ada bahwa khusus untuk pelaku usaha UMK, jadi usaha mikro dan kecil, itu biaya sertifikasinya gratis. Nah, biaya ini difasilitasi oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota, juga BUMN, termasuk organisasi kemasyarakatan yang tidak mengikat, yang bisa memfasilitasi para pelaku usaha UMK ini. Tetapi kalau dia UMKM, itu dia akan mandiri, bayar sendiri, apalagi yang besar, itu dia harus membiayai sendiri. Jadi ada sistem silang. Oleh karena itu kami berkoordinasi, Kementerian Agama melalui BPJPH berkoordinasi dengan instansi terkait. Salah satunya dari perindustrian provinsi yang sekarang ikut membantu kami dalam proses sertifikasi halal ini. Kemudian
untuk di instansi lain, misalnya Dinas Koperasi dan UMKM, karena mereka yang punya masyarakatnya itu pelaku usaha itu ada di bawah mereka, mereka yang membina. Istilah kami itu Dinas Pembina UMKM, baik itu industri, kalau Dinas Perindustrian lebih banyak industri, kemudian kalau UMK atau UMKM itu di bawah Dinas Koperasi dan UMKM. Nah, mereka lah yang menyaring, melakukan rekrutmen terhadap pelaku usahanya yang untuk melaksanakan sertifikat, kemudian mereka adakan verifikasi yang layak dan sebagainya, kemudian mereka baru mengajukan kepada kita. Jadi kami dari Satgas Halal ini terbantu dengan mitra-mitra kami yang sama-sama mendukung program sertifikasi Dinas halal. Perindustrian dan Dinas Koperasi. Betul. Kami informasikan juga kalau dari Dinas Perindustrian itu kami membina membina IKM ini melalui komunitas IKM Sumatera Selatan. Jadi sampai dengan saat ini komunitas IKM yang sudah masuk di registrasi di Sinfonis itu ada 84 komunitas dengan jumlah anggota 11.600 IKM. Wah, luar biasa banyak sekali. Itu semuanya mau ngurus halal ya. Itu tantangan untuk Kementerian Agama untuk segera tahun 2021 ini kan programnya 21 hari selesai. Kita tunggu Pak. Mudah-mudahan support dari Kemenak 11.000 ya. Iya. Oh iya. Benar. Karena butuh kuota banyak ini Pak. Jadi harus bersiap. Pak Yoza kalau bisa disupport ya untuk IKM karena sebanyak itu jadi 11.600 by name, by address, by nick ya. Iya, betul sekali. Iya, jadi sertifikasi halal ini kan ada penahapannya. Iya, betul. Jadi untuk yang tingkat pertama ini adalah terhitung dari 17 Oktober 2019 sampai dengan 17 Oktober 2024 itu yang difokuskan adalah makanan dan minuman beserta barang gunaan atau barang jasa. Makanan minuman, semua produk makanan minuman itu sudah wajib bersertifikat mulai 17 Oktober 2019 sampai dengan 17 Oktober 2024. Termasuk juga jasa apa? Misalnya jasa penyembelihan RPH. RPH. Ya, rumah potong hewan. Kemudian pengangkutan, packing, gudang dan lain sebagainya itu termasuk jasa. Nah, kemudian ada penahapan berikutnya, misalnya barang gunaan. Ya, barang gunaan itu banyak ditanya, apa sih barang gunaan itu? Barang gunaan itu barang yang dipakai oleh masyarakat yang mengandung unsur kulit. Misalnya kayak ikat pinggang, sepatu, tas. Harus halal itu Iya, harus bersertifikat halal. Karena kan saat ini kan mungkin masyarakat awam belum tahu ya kalau semua itu harus bersertifikat halal. Karena sertifikat halal ini kan bukan lagi kebutuhan umat Islam. Jadi sudah menjadi lifestyle, gaya hidup, tren. Kan. Jadi dunia-dunia yang mohon maaf yang bukan non Muslim pun mereka sudah menggemarkan ini. Malah kita Indonesia yang mayoritas 85% umat Muslim, kita masih dalam ketinggalan dalam masalah produk halal. Makanya pemerintah Indonesia mengejarkan ini bagaimana industri-industri halal itu berkembang. Di kita ini supaya untuk mendorong para pelaku usaha itu bisa berkompetisi, bersaing, jadi produknya itu bisa laku di masyarakat. Benar sekali Pak. Saat ini Pak, berita yang sangat sedang hangat-hangatnya Pak ya. Bagaimana fungsi Majelis Ulama Indonesia dalam pelaksanakan untuk sertifikasi halal ini Pak? Oh ya, baik saya jelaskan. Jadi pelaksanaan sertifikasi halal ini kan ada 3 lembaga yang utama. Pertama itu pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agama melalui BPJPH. Yang kedua LPH, Lembaga Pemeriksa Halal atau audit, yang mengaudit. Yang ketiga adalah Majelis Ulama Indonesia, ini yang melakukan fatwa. Jadi dalam proses itu seluruh produk yang disertifikasi wajib hukumnya dipatwakan oleh Majelis Ulama Indonesia. Tetapi dalam hal pemeriksaan yang sekarang ini didelegasikan kepada LPH, satu-satunya LPH sebelum undang-undang ini diberlakukan itu ada LPH LPPOM. Tapi sekarang sudah ada lagi LPH yang baru namanya LPH Sukopindo. Sudah mendaftarkan juga, sudah siap untuk membantu Kementerian Agama dalam rangka untuk melakukan pemeriksaan pengauditan. Jadi kalau satu lembaga LPH memeriksa sekian banyak apa yang disampaikan Bu Yani tadi, mungkin nggak bisa menyelesaikan. Tapi kalau dibantu oleh LPH lain akan lebih cepat proses. Karena SDM-nya perlu banyak pintunya ya, bisa Pak ya. Bisa ke Sukovindo, bisa ke MUI, bisa ke satunya lagi. Kita ada yang lokal, ada surveyor yang akan secara nasional. Jadi nasional itu ada 3, LPPOM, Sukopindo dan Surveyor. Tapi untuk lokal, insya persiapan itu ada Winra dan Patah, ada Poltek dan Unsri. Nah kemudian ada satu lagi, kita ada sistem nanti pernyataan
pelaku usaha atau self declare itu yang diikrarkan nanti melalui pendamping. Nah, ini akan kita proses juga, kami lagi menunggu juknis, insya Allah nanti pelaku usaha mungkin tidak lagi diaudit, tidak diperiksa, tapi cukup mengatakan pernyataan, ikrar, kemudian langsung didaftarkan kepada BPJH, kemudian tetap diproses fatwa Majelis Ulama. Jadi semuanya itu tetap dilakukan fatwa, walaupun melalui audit maupun tidak melalui audit, melalui pendamping itu tadi. Jadi dipermudah Pak ya sekarang untuk saat ini, karena kayaknya Undang-Undang Ciptaker itu sangat pro rakyat Pak. Betul. Iya. Pro UMKM ya. Pro UMKM khususnya kecil menengah ya Bu ini. Iya, jadi luar biasa sekali Dinas Perindustrian dan Kanwil Kementerian Agama kolaborasinya. Iya. Mungkin ada inovasi lain yang selanjutnya Bu Yeni? Kami ada beberapa inovasi, terutama di dalam Sifonis itu ada NIB, fasilitasi UMKM NIB, HKI merek, desain kemasan, layanan halal ya. Dan ada lagi satu itu kami juga memfasilitasi izin edar BPOM saat ini. Itu yang jadi semua masuk di Simfoni ya. Jadi masyarakat sangat mudah, ya. Pakai S ya. Simfonis. Iya. Sehingga masyarakat lebih mudah lagi jika ingin memberikan pelayanan bisa membuka Simfonis Sumatera Selatan, Dinas Perindustrian Provinsi Sumatera Selatan Bu ya. Iya, di situ tersedia beberapa layanan yang akan difasilitasi. Jadi mempermudah masyarakat Bu Yen ya. Iya, UMKM khususnya. Iya, Pak, kalau untuk bukan UMKM, mungkin untuk industri yang besar, apakah ada yang sudah mengurus izin halalnya itu? Ada. Jadi karena sekarang semua produk yang beredar, ini suatu pernyataan dalam undang-undang itu bahwa semua produk yang beredar di Republik Indonesia ini wajib bersertifikat halal. Jadi mulai dari mikro sampai ke usaha besar. Contoh di Palembang misalnya roti apa namanya yang Interbis. Ya, mereka sudah melakukan sertifikat halal. Kemudian ada beberapa perusahaan besar yang sudah melakukan itu. Indofood, karena mereka takut untuk bersaing, karena halal itu kan halalan thayyibah. Jadi kami ini bermitra, di samping bermitra kepada instansi pembina pelaku usaha UMKM, kami juga bermitra kepada instansi lain. Karena misalnya kami bermitra kepada BP POM, itu masalah izin edar. Betul kali Pak. Kemudian dengan Dinas Kesehatan juga kami bermitra. Jadi itulah kerja Kementerian Agama, lebih sepiknya BPJPH ini melakukan koordinasi antar instansi untuk membantu, tujuannya membantu pelaku usaha itu untuk dapat bersaing, berkompetisi dengan pelaku usaha yang lain, sehingga mereka bisa memberi nilai tambah bagi untuk keluarga mereka. Sehingga grade nilai produk mereka juga semakin tinggi. Otomatis kalau udah halal, daya saingnya juga naik kan? Betul sekali. Kalau saat ini memang benar kata Pak Yauza, udah lifestyle ya. Kalau misalnya saya juga kalau misalnya kita ke ke supermarket gitu kalau ada 2 produk pasti yang dilihat kita dulu cari, ini sudah halal dah. Kalau ada yang ini yang halal, yang ada pasti pilihnya yang halal ya. Yang lengkap ya. Apalagi sekarang masa pandemi. Betul. Kembali bermunculan UKM. Orang tanya, begitu mau pesan, ini kira-kira halal nggak ya? Ini halal nggak ya? Jadi kalau online ini kita nggak lihat Pak ya? Betul. Jadi begitu dia ada label halalnya, paling tidak orang melihat, oh ini sudah halal, percaya. Nah itu untuk memberi nilai tambah bagi memberikan pelaku nilai usaha tambah. Benar sekali Pak, Ibu. Ini dalam prosesnya, apakah ada hambatan atau tantangan? Kalau untuk kendala, untuk syarat bisa halal itu yang saat ini yang masih menjadi kendala itu karena memang harus punya PIRT ya. Jadi KM itu harus daftar dulu mereknya, punya IUMK, terus dia harus ada PIRT dulu, baru bisa dia mendaftar di halal. Nah, yang kebanyakan yang menjadi kendala sekarang ini, kebanyakan IKM ini belum punya PIRT. Apakah lama proses PIRT-nya Bu ini? Memang ini bukan bukan ranahnya kami Dinas Perindustrian. Mungkin bisa dijawab sedikit agar pemirsa di rumah tahu dan bisa bersiap untuk menyiapkan PIRT untuk kepengurusan selanjutnya. Kalau untuk PIRT itu larinya ke Dinas Kesehatan Kabupaten Kota. Memang saat ini kuota untuk
pengurusan PIRT. PIRT-nya ini gratis ya. Kalau PIRT-nya itu di DPMPTSP gratis. Tapi syarat untuk mendapatkan PIRT itu harus ada PKP, penyuluh keamanan pangan. Mereka harus ikut dulu pelatihan penyuluh keamanan pangan itu, dapat sertifikatnya, baru bisa mengajukan PIRT. Oh, seperti itu. Nah, pelatihan penyuluh keamanan pangan ini yang saat ini sangat terbatas. Ya, mungkin bisa di kolaborasi dengan Dinas Perindustrian ya Pak ya. Mungkin sehingga ke depan ya. Iya, ke depannya. Jadi amin. Iya. Ke depan. Jadi di dalam Undang-Undang Cipta Kerja itu diberi kemudahan katanya bagi pelaku usaha UMK. Ini yang paling beruntung nih UMK. Usaha mikro dan kecil. Jadi mereka mengurus perizinan ini terintegrasi. Jadi misalnya dia mengurus perizinan itu sekaligus perizinan usaha, izin NIB, izin PRT, kemudian ini sertifikat halal, itu satu kesatuan. Nah, tinggal kita nunggu saja kebijakan pemerintah bagaimana leading sektor ini, siapa yang melaksanakan ini. Misalnya satu kali saja misalnya melaksanakan pelatihan, semuanya sudah bisa terintegrasi di sana. Jadi satu pintu saja ya. Jadi UMKM juga tidak merasa terbebani dan merasa wah saya belum ini udahlah nggak usah gitu kan. Sekarang satu pintu Pak Lawang masih. Oke, kalau dari Kementerian Agama, apakah ada hambatan? Mungkin tidak ada Pak ya. Jadi tinggal menunggu saja kalau dari Dinas Perindustrian dan koperasi ya Pak ya. Siap. Iya, baik Bapak. Terima kasih banyak Bapak, Ibu atas kehadirannya di podcast kami pada hari ini. Sangat menginspirasi pemirsa di rumah, sehingga pengetahuan di rumah juga bisa terbuka ya Bu ya, untuk segera mengurus sertifikat halalnya melalui layanan di Dinas Perindustrian Provinsi Sumatera Selatan. Baik, semoga kedepannya makin banyak lagi inovasinya. Kita tunggu ya Ibu, Bapak. Iya, akan kita undang kembali di sini. Amin, siap. Baik pemirsa, produk halal merupakan produk yang telah dinyatakan halal berdasarkan syariat Islam. Halal secara umum tidak hanya terbatas mengenai barangnya, melainkan juga berkaitan dengan cara mendapatkan yang dilakukan secara halal. Bukan merupakan makanan yang diperoleh dari hasil curian, serta juga berhubungan dengan cara pengolahan, penyimpanan, dan penyajian makanan tersebut. Pemirsa, kita masih punya jurus 4S. Setiap orang adalah inovator, setiap masalah peluang inovasi, setiap solusi harus sinergi, dan setiap inovasi harus konkret hasilnya. Demikian pemirsa, salam inovasi.